Di sini kadzabat Samud bin Nuzur, telah membohongkan kaum Samud kepada peringatan-peringatan. Kaum Samud itu adalah kaum Nabi Soleh. Wahada ikhbarun, ini adalah merupakan beritaan Samuda an Samudin dari kaum Samud, annahum kadzabu rasulahum solihan. Sungguhnya mereka itu telah membohongkan kepada Rasul yang diutus kepada mereka yang bernama Nabi Soleh. Mereka berkata, Abasyar minna wahidatan nattabi'u. Apakah kami harus mengikuti manusia yang manusia itu lahir berasal dari kami, kaum kami juga? Rasanya aneh. Jadi mereka menginginkan malaikat yang sakti mandraguna, yang bisa tampil tiba-tiba, yang bisa terbang dan macam-macam kehebatan. Nah, sedangkan yang diutus kepada manusia itu adalah manusia lagi, Nabi Saleh. Tidak masuk akal menurut mereka. Bagaimana mereka bisa mengikuti? Padahal sungguhnya akal mereka itu berlebih-lebihan juga. Aneh juga. Bagaimana mereka bisa diberikan contoh oleh malaikat, padahal mereka nanti tidak bisa mengikutinya. Seperti sujud misalnya. Terus-terusan sujud. Kalau malaikat bisa sujud bertahun-tahun atau berlama sekali. Kalau manusia kan tidak mungkin. Nah, bisakah mereka mengikuti malaikat melakukan ibadah sehebat itu? Tentu saja tidak akan bisa. Yang diberikan kepada mereka itu adalah Rasul dari kalangan manusia lagi. Supaya apa? Supaya seimbang kemampuan untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Jangan diberi contoh dengan contoh yang tidak mungkin diikuti. Mereka tidak memikirkan seperti itu. Padahal sesungguhnya itulah supaya mereka bisa mengikuti contoh yang sama, yang seimbang. Sama-sama manusia butuh makan, kalau lama-kelamaan kelelahan, dan sebagainya. Nah, mereka juga pasti begitu, sehingga lebih pas jika contohnya itu adalah contoh dari kaum mereka. Tetapi mereka merasa aneh, kok Rasulnya itu diutus dari manusia. Mereka sampai mengatakan, Inna ilal lafi dhulalim wasuf. Pada saat kami harus mengikuti Rasul dari bangsa manusia itu, maka kita sesungguhnya dalam kesesatan dan gila. Tidak masuk akal, masa harus mengikuti Nabi Soleh. Ya, kalau dipikir-pikir, kalau diikuti, justru itulah role model. Kalau terlalu tinggi, tidak mungkin bisa mereka ikuti. Sehingga jadi mengawang-awang. Supaya tidak ngawang-ngawang, maka contohnya yang memberikan contoh juga manusia. Sama seperti dalam ajaran kita, dalam Islam kan, Kangjeng Nabi Muhammad SAW itulah yang Nabi Muhammad juga manusia biasa. Artinya manusia biasa itu sama seperti kita. Pada saat lapar beliau perlu makan, saat haus perlu minum, kemudian kadang-kadang capek melakukan satu kegiatan, sama seperti kita juga begitu. Maka contohnya juga adalah contoh begitu. Kalau diberi contoh dengan cara-cara yang di luar kemampuan, maka itu hanya ngawang-ngawang. Maka pikiran mereka yang mengatakan mereka dalam keadaan sesat dan gila itu sesungguhnya terbalik sebetulnya. Paradok dengan kenyataan yang harus masuk akal itu diberi contoh sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Wal huwa kadzabun asyir, tetapi itu Nabi Soleh itu adalah seorang yang banyak bohongnya dan sombong. Nah, begitulah eh, tuduhan dari kaum Samud kepada nabinya. Dikatakan Nabi Soleh itu pembohong dan sombong. Padahal tidak mungkin kan. Tapi karena bertentangan dengan mereka, maka mereka memberikan penilaian kepada Nabi Soleh itu sebagai kadzab. Kadzab itu yang banyak bohongnya, asyir dan sombong. Melewati batas kebohongan itu melewati batas kebohongan. Itu kata kaumnya yang tidak mau mengikuti. Padahal saya lamun agoda manil kadzab asyir. Maka mereka akan tahu siapa sebenarnya pembohong dan orang sombong itu. Nanti akan ketahuan bahwa yang sombong itu justru kaum Samud yang tidak mau mengikuti Nabi Soleh. Sebagaimana kita ketahui, kaum Samud itu berupa kaum, sedangkan Nabi Soleh itu seseorang. Nanti tentu kaum itu golongan orang banyak, tetapi tersesat.
Memang akan ada yang mengikuti Nabi Soleh, tetapi tentu saja sedikit saja. Nah, kemudian juga kaum Nabi Soleh itu diutus, diberikan oleh Allah berupa mukjizat, berupa seekor unta. Karena mereka tetap membohongkan Nabi Soleh, maka diturunkanlah onta yang tidak melalui proses biasa. Artinya onta itu keluar dari belah batu. Itu mukjizat kan, sebagai keajaiban. Itu juga aja keluar tanpa dilahirkan, tetapi langsung sudah dewasa itu onta. Onta mukjizat. Inna mursilun naqati fitnatan lahum. Sungguhnya kami telah mengutus kepada mereka seekor unta betina sebagai fitnah, sebagai ujian kepada mereka. Akhrajallahu lahum naqatan azimatan. Allah mengeluarkan unta yang demikian besar. Musyaro'a min sokhrotin somma. Yang keluarnya dari belah batu. Litakuna hujjatal Allahi. Supaya jadi unta itu sebagai hujjah Allah. Fi tasdiki soleh dalam membenarkan Nabi Soleh alaihissalam. Bima ja'ahum bi. Dalam hal Nabi Soleh itu datang memberi peringatan kepada mereka supaya mereka percaya. Tapi sebagaimana kita ketahui bukannya mereka tambah beriman, tetapi onta itu malah diganggu. Makola amirun abdi wa rasuli soleh, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh, partakibhum wastabir, tunggulah dan bersabarlah. Gimana reaksi mereka? Intazir mayu awalu ilai amrohum wasbir alaihim. Tunggulah bagaimana tuh reaksi orang-orang setelah didatangkan ontak tadi sebagai mukjizat dari Allah. Dan bersabarlah, pasti mereka akan berbuat yang aneh-aneh. Bersabarlah, tidak perlu dibalas. Karena nanti Allah yang akan membalas. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, bagusnya bersikap seperti itu. Bahwa hukum di antara kita itu sebetulnya ada hukum kisos. Kan? Hukum kisos itu hukum balas-membalas dalam arti kalau terjadi pembunuhan, maka balaslah itu yang membunuh itu dengan dibunuh lagi. Tapi ajaran Islam mengajarkan sebaiknya bersabar itu lebih besar. Walaupun tidak gampang menyabari kondisi-kondisi yang demikian memaksa. Tetapi di sini Allah juga memerintahkan kepada Nabi Soleh, walaupun Allah, Nabi Soleh juga kuasa memohon kepada Allah untuk langsung membalasnya. Tapi tetap Allah menyuruh bersabar. Ini ajaran yang diajarkan kepada Nabi Soleh dan juga kepada kita juga termasuk. Walaupun sekali lagi tidak gampang. Kita punya akhlak yang demikian hebat, bersabar terhadap penyakitan dari pihak lain, jangan langsung main balas gitu. Itu tidak gampang. Biasanya kita ingin membalas saja. Tetapi tidak salah juga kalau ingin membalas. Itu boleh-boleh saja, asal jangan berlebih-lebihan. Silahkan saja, tetapi yang lebih baik itu bersabar. Ajaran yang diajarkan kepada Nabi Soleh yang ribuan tahun kita jaraknya dengan beliau tetap diberlakukan juga untuk kita kaum muslimin. Nah, dan beritahulah kepada kaum Samud itu sesungguhnya onta juga butuh makan dan butuh minum. Nah, giliran minum, onta juga minum dari tempat minumnya kaum Samud. Kelihatannya ada mata air, yang mata air itu menjadi sumber bahan minum bagi mereka. Belum dikemas kelihatannya ya, belum dikemas dalam botol-botol atau seperti kemasan sekarang ini, tetapi mereka mengambilnya minum langsung dari sana. Nah, tetapi onta juga butuh minum. Sekarang giliran pada saat onta ada di sana, kalian jangan minum karena bisa saja bercampur. Kalau bercampur dikhawatirkan menjadi sumber penyakit. Kan? Saya dari onta ataupun dari orang karena tidak sejenis, maka lebih baik bergiliran. Wala hadzina qatullahi la syirbul lakum wa syirbu yaumi ma'lum. Nah, seperti dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara, inilah onta kasih kesempatan untuk minum di tempat tersebut dan bagi kalian juga silakan minum pada hari yang sudah ditentukan. Dijadwal kullu syirbim muhtador. Nah, setiap minumnya itu sudah
siapkan, dijelaskan, ada jadwalnya. Silakan. Tetapi apa yang dilakukan mereka bukannya mengikut jadwal itu, mereka mengganggu itu onta. Panadau sahibahum atau wa'fa'akor. Maka mereka rame-rame memanggil teman-temannya itu, kita tangkap saja itu onta. Akor, dan kemudian akhirnya disembelih itu onta oleh mereka. Akhirun nakoti wasmu Qudar bin Salib. Orang yang melakukan itu Qudar bin Salib, pemimpinnya, yang mengajak teman-temannya untuk melakukan penyembelihan terhadap onta. Jadi bukannya mereka menghormati terhadap onta yang telah Allah keluarkan dengan cara ajaib, tetapi malah mereka sembelih. Mungkin ingin tahu juga bagaimana onta yang merupakan onta mujizat itu. Bisakah disembelih? Ternyata bisa juga disembelih. Karena itu onta biasa, seperti onta-onta yang lain. Hanya proses keluarnya saja, tidak melalui proses kelahiran biasa. Fa'akobathum pakai bakana iqabilahum ala kufrihim bi wa takdibihim. Maka kemudian nanti Allah memberikan balasan terhadap perilaku mereka yang telah menyembelih onta, menangkap onta kemudian menyembelihnya. Fa'akor pakai bakana azabi wa nur. Maka mereka menyembelih, nah, maka nanti akan ada siksa yang menimpa kepada mereka. Inna arsalna alaihim hatta wahidah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka soihah wahidah. Suara. Suara itu juga bisa menyiksa. Maka anukashimil muhtadir, maka mereka bergelimpangan jadi mati. Gara-gara diserang dengan suara yang demikian memekakkan telinga. Nah, ini wallahu alam, kan kemampuan suara yang bisa kita tangkap itu adalah dalam rentang tertentu. Dari 20 Hz sampai 20 kHz. Itulah sonik atau suara yang bisa kita dengar. Paling tinggi 20 kilo. Lebih dari 20 kilo itu sudah ultrasonik. Tidak bisa kita dengar. Demikian juga yang di bawah 20 Hz, kalau cuma 10 Hz, itu juga tidak bisa kita dengar. Yang bisa mendengar itu nanti makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti kelelawar. Kelelawar itu menggunakan infrasonik. Sehingga mengapa mereka pada saat menjelang maghrib misalnya tidak nabrak dinding gitu. Padahal mereka penglihatannya buruk pada sore-sore hari, ya karena mereka dibantu dengan infrasonik itu untuk mengantarkan supaya mereka infrasonik itu disebarkan, kemudian dipantulkan dan mereka bisa merasakannya sehingga tidak nabrak. Demikian juga ultrasonik itu yang dipakai sekarang di USG itu untuk ngecek janin misalnya, atau untuk ngecek ginjal, adakah batu ginjal dan sebagainya, itu menggunakan ultrasonik sebetulnya, bukan gelombang listrik, bukan laser, lain lagi. Laser itu gelombang listrik. Tetapi kalau ini ultrasonik, yang itu juga prinsip kerjanya sama, pakai pantulan. Sebarkan gelombang suara itu, kemudian gelombang suara itu dikembalikan dan bisa ditangkap kembali dan bisa menghasilkan citra, bisa menghasilkan gambar. Nah, kalau di dalam ginjal kita ada batu itu kelihatan dari luar. Cukup dengan USG atau di ini apa? Di empedu kalau ada batu juga bisa dilihat menggunakan USG. Sekali lagi itu adalah gelombang ultrasonik, bukan listrik, bukan laser. Kalau laser lain lagi itu berasal dari listrik. Demikian juga itu bisa digunakan untuk kepentingan beragam pengobatan. Nah, itu juga ternyata gelombang suara itu bisa menyiksa mereka. Dan itu Allah turunkan kepada kaum Samud. Mereka langsung bergelimpangan ditimpa suara yang sangat memekakkan. Nah, tetapi tidak jelaskan berapa frekuensinya, wallahu alam. Apakah ini ultrasonik? Kalau ultrasonik sebetulnya tidak akan bisa mereka dengar. Tapi kalau infrasonik pun sama. Hanya barangkali mendekati frekuensi 20 kilo yang sangat memekakkan, itu juga mengganggu. Coba saja kita juga mendengar suara yang sangat kencang, kan tidak kuat juga telinga kita. Allah Maha Kuasa mengeluarkan suara tersebut yang bisa menghancurkan mereka.
Kemudian di ayat rangkaian ayat berikutnya telah membohongkan kaum Lut. Ini kaum Lut lain lagi kalau tadi cerita kaum Samud. Kaum Lut bin nuzur terhadap peringatan-peringatan. Nah, kaum Nabi Lut itu nanti kita ketahui kaum semacam LGBT kalau sekarang atau PLT penyuka lubang tai. LGBT, lesbian, gay, transgender, bisex, ya, bisex dan transgender. Jadi maksudnya transgender itu yang mengubah-ubah kelamin dari laki-laki jadi perempuan atau dari perempuan jadi laki-laki. Jadi kita juga ada itu Dorce lama itu kan itu laki-laki diubah menjadi perempuan. Itu masuk transgender. Atau mungkin yang tidak kita kenal juga ada dari kaum-kaum waria ataupun perempuan yang sok ke-laki-lakian ingin jadi laki-laki. Itu di kaum Nabi Lut itu seperti itu. Walaupun yang dijelaskan di sini adalah kaum gaynya itu, PLT-nya itu, penyuka lubang tai-nya itu. Yang disebutkan, Inna arsalna alaihim hasibah. Sesungguhnya kami telah mengutus, memberikan kepada mereka hujan batu. Yang diselamatkan itu adalah para pengikut Nabi Lut. Sini Allah berfirman, firman an qamilut, kaifa kadzabu rasulahum wa khalaqu. Allah memberitahukan bagaimana kaum Nabi Lut telah membohongkan rasulnya, utusannya itu Nabi Lut, dan menyalahi perilaku yang diajarkan Nabi Lut. Mereka menyimpang, menyukai sesama jenis. Maka itulah yang disebut dengan fahisyah. Jadi kalau bercerita tentang fahisyah di Al-Quran, itu kaitannya dengan persoalan kejahatan seks. Bisa saja lain jenis tapi melakukan perzinahan atau sesama jenis itu disebut fahisyah. Ini menurut Ibnu Katsir. Dan para penafsir kontemporer juga sama, biasa menafsirkan fahisyah itu perbuatan jauh dari perbuatan kejahatan seks. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, kan begitu dalam Al-Quran. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya. Seseorang yang rajin sholat, seseorang yang biasa melakukan sholat dengan benar, akan terjauh dari perbuatan-perbuatan kejahatan seks, perbuatan jinah, atau melakukan perbuatan gai. Sesama jenis, tidak mungkin orang yang biasa sholat dengan baik akan melakukan itu. Ini menurut Allah. Inna sholat tanha akan mencegah seseorang anil fahsyai dari fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan kejahatan-kejahatan kelamin, seks, wal munkar dan perbuatan-perbuatan munkar. Itu bagi orang yang biasa sholat. Ada manfaatnya. Tidak mungkin orang yang biasa sholat begitu. Kecuali kalau sholatnya bulang betong, sholatnya asal-asalan, tidak dengan hati, masih mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi kalau orang sholatnya disiplin dan benar dari hati keluar, insya Allah akan terpelihara. Nah, di sini Allah juga menceritakan kejahatan yang sangat luar biasa itu adalah al-fahisyah. Allati lam yasbikum biha ahadun minal alamin. Yang belum mendahului seseorang pun dari alam ini. Jadi kaum Nabi Lut itu adalah kaum pertama kali yang melakukan perbuatan menyimpang. Itu adalah perbuatan menyimpang. Jangan seperti kata Menko Polhukam Mahfud MD. Itu mah bawaan, bukan bawaan. Perbuatan itu menyimpang karena tidak ada yang dilahirkan sebagai seseorang yang gay ataupun lesbian. Itu adalah perilaku. Maka hati-hati pada saat kita punya anak laki-laki, perlakukanlah sebagai anak laki-laki. Sebagai perempuan, perlakukan sebagai anak perempuan. Jangan sampai anak laki-laki diberi pakaian perempuan. Karena kita ingin anak perempuan atau sebaliknya. Anak laki-laki diberikan pakaian perempuan. Itu perilaku yang bisa menyebabkan perubahan orientasi seksual. Dan juga pergaulan tentu saja ya. Pergaulan itu. Sekali orang pernah disodomi misalnya, itu akan terus saja terbawa. Pengobatannya tidak gampang, tetapi bisa diobati. Bisa diobati. Kata para psikolog gini, yang mengatakan begitu, itu
perubahan penyimpangan perilaku, bukan bawaan. Walaupun sekali lagi itu calon wakil presiden mengatakan begitu, itu keterlaluan juga dia. Dari mana sumber asal usulnya? Karena menurut para psikolog itu adalah penyimpangan. Psikolog yang mukmin tentu saja, yang beriman. Kalau psikolog yang tidak beriman, wallahu a'lam. Jadi begitu. Walihada ahlakahum mullahu halakan lam yahluku ummatan minal umami. Maka Allah menghancurkan mereka dengan kehancuran yang belum pernah diberikan pada umat sebelumnya. Ada amal ini Allah nanti mengutus kepada Nabi Lut itu malaikat Jibril. Kemudian juga ada Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat-malaikat yang kita kenal itu dalam bentuk wujud sebagai pria yang tampan tentu saja. Malaikat itu mewujudkan di dalam bentuk pria yang tampan. Nah, tamu-tamu tersebut diketahui oleh kaum Lut masuk ke rumah Nabi Lut, maka kaumnya datang kepada Nabi Lut meminta supaya tamunya itu diserahkan kepada mereka. Tapi Nabi Lut bilang, itu saya memberikan anak-anak perempuan, nikahilah anak-anak perempuan. Kenapa harus sesama jenis ini? Ini tamu-tamuku. Hal tamu ini bukan sembarang tamu, tapi malaikat yang menyerupai laki-laki. Nabi Lut tidak memberikannya. Tetapi mereka tetap memaksa. Inna arsalna alaihim hasiba. Maka kami mengutus, memberikan kepada mereka itu hasibah, hujan batu. Bagaimana waktu tentara Abrahah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, yang menghancurkannya itu burung ababil itu. Itu juga berupa batu-batu panas yang dikirimkan atau yang diturunkan kepada kaum Abraha yang menunggangi gajah sehingga menjadi hancur lebur. Itu cara-cara Allah yang di luar nalar kita pasti. Itu mukjizat. Demikian juga kepada Nabi Lut, kaum Nabi Lut diturunkan hujan-hujan batu. Nah, zaman kita kelihatannya belum ada lagi hujan batu. Yang ada paling hujan es. Tetapi esnya dalam bentuk batu. Gitu. Itu sudah pernah kemarin terakhir juga sudah ada kan. Nah, itu juga menyiksa juga tetap kan. Bisa membuat bolong, genting dan sebagainya. Karena itu juga kuat. Nabi Lut tidak memberikan, kemudian akhirnya disiksa lah itu kaum Nabi Lut. Kalau kaum Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, siksaannya itu kontan. Nabi itu meminta kepada Allah supaya disiksa itu kaumnya itu langsung Allah turunkan. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad tidak begitu. Ditangguhkan siksaan itu sampai nanti hari kiamat. Tidak langsung instan saat itu. Ditangguhkan sampai nanti di hari kiamat. Itu bedanya antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Tidak kontan Allah berikan. Kemudian illa ala Lut kami selamatkan itu Nabi Lut dan keluarganya atau pengikut-pengikutnya. Najainahum bisahar. Kami selamatkan waktu pagi-pagi, waktu sahur. Nah, ini biasanya Allah memang menurunkan azab, menurunkan siksa itu pada waktu manusia sedang lalai. Dan ini terjadi juga di kita kan. Terjadi tsunami, terjadi gempa dan sebagainya. Kadang-kadang pada saat manusia lalai kan waktu sahur itu sedang enak-enaknya tidur. Waktu pukul 3, pukul 4 gitu ya. Atau pukul 2 sampai pukul 4 sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Tetapi ternyata Allah menurunkan siksa itu waktu tersebut. Sehingga banyak korban di sini. Nah, kecuali pengikut Nabi Lut. Nah, pengikutnya itu sudah diingatkan, segeralah kau keluar pada saat waktu sahur. Kalau tidak keluar maka ikut disiksa juga, kena juga siksaan. Nah, Nabi Lut dengan para pengikutnya akhirnya keluar pada waktu sahur sehingga beliau dengan para pengikutnya selamat dari amukan batu yang Allah kirimkan. Nah, batu di sini nanti dalam penjelasan yang lain sampai membalik lemahkan. Membalik lemah itu seperti likuifaksi barangkali gitu. Yang tadinya ada di bawah menjadi ke atas, sebaliknya yang di atas menjadi ke bawah. Itu yang pernah terjadi di Sulawesi Tenggara itu. Terjadi seperti itu, dibalik lemahkan. Nah, yang terjadi di kaum Nabi Lut juga seperti itu. Dihujani dari hijarah min sijil mantud, dari sijil batu-batu yang
panas berasal dari neraka, Allah turunkan. Kecuali nanti yang kena siksa juga itu adalah istri Nabi Lut. Istrinya karena sekongkol dengan kaumnya itu, maka kena siksa. Karena kena jiman syakar. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu kaum Nabi Lut, pengikutnya maksudnya. Tetapi sekali lagi pengikutnya itu tidak banyak, hanya sedikit saja. Seperti biasalah begitu. Dan perilaku sekarang juga begitu kan. Tidak banyak yang mengikuti jalan kebenaran. Umumnya orang tidak suka kalau disuruh ikut zikir, kalau disuruh ikut pengajian dan sebagainya. Sehingga yang datang itu adalah sedikit saja. Orang yang sehari-hari ada di sana itu biasanya tidak mau ikut. Allah mengutus malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil dalam rupa pemuda-pemuda yang ganteng. Sehingga mereka nafsunya naik, libidonya menguat, anak ingin dengan tamu-tamu itu. Tetapi kata Nabi Lut, haulai banati, itulah anak-anak perempuanku, silakan kalian nikahi. In kuntum fa'ilin, jika kalian mau mengerjakannya. Tetapi mereka sudah kesengsem melakukan perbuatan menyimpang, tetap tidak mau mengikuti anjuran Nabi Lut. Mereka menginginkan tamu-tamu laki-laki Nabi Lut itu. Tapi nanti balasannya Allah turunkan siksaan